Haleluya. Well, pagi hari ini saya there was an emergency. Saya datang ke gereja terlambat, saudara. Malah kemarin saya juga ditelepon semestinya Pastor Tom berada di sini. There was another emergency, but God is good. Tuhan itu baik luar biasa. Pagi hari ini Anda dapat berbakti di tempat ini, dan Anda yang menonton melalui YouTube atau Facebook, you will enjoy the service this morning. Dan I left my clicker. Terima kasih Pak Narto. Announcement dan juga testimoni yang luar biasa sekali, amin. Anda tahu, berkat itu datang dari Tuhan. Saya percaya Anda semua dapat mendengar Tuhan. Saya percaya itu. Tapi it is just a matter of choice. Ada kalanya kita nggak mau taat. Tapi Anda semua termasuk saya dapat mendengar suara Tuhan. Dan rancangan Tuhan itu baik bagi kita. Pagi hari ini saudara, saya membawakan firman yang saya beri judul yaitu Step Up to the Plate. Step up to the plate. Terutama di mana kita sedang mengalami transisi. You may be excused, Jeffrey, maaf. Kita mengalami transisi untuk masuk ke tahun yang baru. Tapi sebelum tahun baru sebetulnya biasanya itu ada Christmas, saudara. Maka itu banyak daripada kita yang pakai pakaian merah. If I haven't said Merry Christmas, I want to say Merry Christmas to you all. Dan saya tahu saudara, kita dalam tahun ini mengalami banyak sekali tantangan. Dan saya mau kita semua ini dapat step up to the plate. Kalau kita menghadapi tantangan, jangan back down, jangan mundur saudara. Tapi kita ini maju, amen. Dan saya ada sebuah grafik di sini, stepping up to the plate. Ini diambil dari baseball game. Jadi kalau bola kasti, main sport bola kasti itu, there's a diamond shape, ada bentuk seperti berlian, saudara. Dan biasanya untuk orang mau main bola itu, mereka harus step up to the plate. Mereka siap dengan sticknya itu. Namanya apa bahasa Indonesia? It's a bat bahasa Inggrisnya. Dan mereka siap untuk memukul bola out of the park. Are you ready to step up to the plate? Apakah Anda siap? Dan dalam bahasa Inggrisnya stepping up to the plate artinya itu ialah showing readiness to meet a challenge. Anda menunjukkan kesiapan untuk menghadapi tantangan. Kita semua menghadapi tantangan, saudara. Bukan saja di tahun 2021, tapi di tahun yang baru ini 2022, Anda juga akan menghadapi tantangan. Apakah Anda siap? Apakah Anda siap siaga? Another translation is to take action when something needs to be done. Apakah Anda mau mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah? Saya tadi katakan ada kalanya kalau kita menghadapi tantangan, kita menyembunyikan diri. Ada kalanya waktu kita menghadapi tantangan, kita diam-diam saja. Apakah ada masalah? Lalu Anda hanya diam. What are you gonna do about your problem? Apa yang Anda mau lakukan dengan masalah yang Anda hadapi? Apakah Anda mau mengambil tindakan? Apakah Anda siap untuk menghadapi tantangan tersebut? Karena dalam setiap musim itu ada tantangannya sendiri, saudara. In every season, it has its own challenges. Tetapi dalam setiap challenge itu, dalam setiap tantangan juga ada kesempatan, saudara. Anda kalau mengikuti apa yang diajarkan oleh Joseph Wang melalui Financial Peace University. Anda masih ingat untuk Anda yang ambil bagian, Anda yang mengikuti seminar tersebut. Anda kalau perhatikan di musim-musim tertentu, in the different years, di tahun-tahun tertentu itu, bukan saja ada tantangan, dalam setiap tahun tantangan itu banyak, tapi juga ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada Anda. Saya masih ingat dia share bahwa dia ada 10 murid foreign students yang dia sponsor, saudara, yang tinggal di rumahnya. Melalui itu saja dia mendapatkan penghasilan sekitar kalau nggak salah 150.000 atau 180.000. But that season has passed. Musim tersebut sudah lewat, saudara. Itu terjadinya kurang lebih sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu. Dalam setiap kehidupan kita, Tuhan selalu memberikan kita kesempatan.
walaupun ada tantangan, kesempatan itu ada. So, Anda harus, bukan saja Anda harus mau taat ya, Anda harus mau mengambil langkah. Waktu ada kesempatan tersebut, jangan menyembunyikan diri. Pak Narto katakan, dia waktu mendapat bonus, dia mendengar untuk memberi. Itu tantangan bagi kita. Benar nggak? Anda mau mengambil langkah atau Anda mau diam-diam saja? Kalau Anda mengambil langkah yang tepat, Anda akan diberkati secara luar biasa. Nah itu saudara, keputusannya pada kita, bukan pada Tuhan. It is your choice. Tuhan memberikan kita kesempatan. Pilihlah kehidupan. Firman Tuhan katakan. Amen. I wanna silence this because I feel like. Oke. Nah, firman Tuhan katakan, kita lihat di sini Yesaya 55. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Di ayat berikutnya di sini katakan apa? Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, ini caranya Tuhan bekerja ini begini, saudara. Katakan kepada orang di sebelah Anda, ini caranya Tuhan. Anda mau berhasil? Kalau Anda mau berhasil, Anda ikut caranya Tuhan. Kalau Anda mau berhasil, Anda harus step up to the plate. Untuk Anda mengambil langkah stepping up to the plate, itu ambil resiko, saudara. Berarti apa? Anda harus keluar dari zona nyamannya Anda. Dan saya percaya nggak ada orang yang suka keluar dari zona nyamannya Anda. Kita maunya yang gampang-gampang aja. Ngapain sih yang susah-susah? Saudara, semestinya hari ini saya off. Saudara ngerti nggak saya ini off artinya apa? Berarti saya nggak semestinya khotbah hari ini. Lalu ada emergency. Dalam emergency itu saya katakan, waduh, gua jadi yang istilahnya yang kena nih. Saya nggak suka, saudara. Jujur aja saya nggak suka. Dan saya cari jalan keluarin jurus ini, jurus itu. Tapi yang saya mau khotbahkan apa? Yang Tuhan bicara, stepping up to the plate. Jadi saya katakan apa? Yang khotbah ya Pak Narto aja, amin. Is that stepping up to the plate? Itu enggak, saudara. Itu menyembunyikan diri. Ada kalanya yang kita dorong untuk step up to the plate ialah istri kita. Ya istri aja yang doa. Ya emang kita harus doa, benar kita harus doa. Tapi yang doa siapa? Istri saja. Is that stepping up to the plate? Itu enggak, saudara. Kalau Anda mau step up to the plate, Anda mengambil langkah, bukan suruh orang lain. Dan semua istri-istri mengatakan, ini caranya Tuhan bekerja, bukan caranya kita. Dan kalau kita perhatikan, Tuhan itu, saya akan menunjukkan ya, saudara melihat bahwa cara Tuhan bekerja itu seringkali gak masuk akal. Kita lihat di buku Keluaran pasal 13. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Berarti apa? Jalan yang Tuhan pilih untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir, itu jalannya bukan yang paling dekat. Dia cari jalan yang lebih jauh. Kalau Anda berangkat dari LA ke San Francisco, Anda ambil freeway berapa? Freeway 5 atau freeway 101, benar kan ya? Lalu Anda kemana? Tujuan pertama dari LA ke San Francisco, kota pertama Anda akan lewati mana? Freeway 5 kan ya? Jadi kota pertama apa? San Diego kan? Atau Bakersfield dulu, atau Las Vegas dulu? Nah, cara Tuhan bekerja itu tidak seperti caranya kita berpikir.
Makanya itu kadang-kadang kalau saya katakan kalau dari LA mau ke San Francisco, masa turun ke selatan dulu ke San Diego? Atau pergi ke timur dulu ke Las Vegas? Nggak mungkin kan? Tapi caranya Tuhan tuh nggak masuk akal, saudara. Kalau kita mau melakukan sesuatu, kita selalu mau cari yang shortcut. Bener kan? Kalau bisa, nggak berhenti itu. Nggak ke WC, nggak perlu makan, pokoknya sampai secepat-cepatnya. Dan kalau speed limitnya 75, Anda akan lari berapa? Ya, Anda jawab sendirilah. Maksud saya itu, kita selalu mau cari jalan yang paling cepat. Kita maunya shortcut dan semua suami mengatakan, biasanya suami-suami saja yang nyetir kan, dan ya, selalu ngebutkan suami. Nah, kita mau cari jalan yang paling pendek, jalan yang paling mudah. Tapi caranya Tuhan itu bukan cari jalan yang paling dekat. Ini waktu lagi dikejar sama Firaun pun, Tuhan cari jalan yang lebih panjang dan lebih sukar. A longer, dalam bahasa Inggrisnya ya. Oke, di ayat berikutnya. Jadi caranya Tuhan itu bukan caranya kita. Mencari jalan lebih jauh dan lebih sukar. Dan karena jalannya dia bukan jalannya kita harus percaya sama dia. Oke, kita lihat ya. Dan kalau Anda perhatikan, jalan yang ditempuh dari Laut Merah ke Tanah Perjanjian itu semestinya hanya makan waktu 11 hari. 11 hari, saudara. Akhirnya jadi berapa tahun? 40 tahun. Talk about a shortcut. Itu bukan shortcut, saudara. Itu malah jalan yang lebih jauh. Oke? Karena Tuhan mau mempersiapkan kita untuk peperangan yang ada di mukanya kita. Tuhan mau mempersiapkan kita. Apakah kita siap? Apakah kita siap untuk menerima berkat yang lebih lanjut? Pak Narto ditantang. Beri. Karena apa? Tuhan mempunyai rancangan yang baik bagi Anda dan saya. Maka itu dia ditantang. Lu setia gak yang gue percayain sama lu nih segini? Sorry ya pakai lu gue. Karena apa? Ada kalanya kita beroperasi bukan dalam iman. Tapi dengan penglihatannya kita. Kalau kita mundur saudara, kalau kita step back dan kita tidak step up, jadi kita tidak melakukan bagiannya kita. You will not solve your problem. Anda tidak akan membereskan masalahnya Anda. Anda hanya dapat membereskan masalah Anda kalau Anda mau menghadapinya. Mungkin Anda mempunyai tantangan dalam keuangan, atau mungkin Anda mempunyai tantangan dalam hal lain, hubungan dengan suami atau istri atau dengan anak. Whatever it is, Anda harus berani menghadapinya. Oke? Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka. Tadi kita baca di ayat sebelumnya juga Keluaran 13. Tapi ayat 21 mengatakan Tuhan berjalan di depan mereka. Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka. Dan pada waktu malam dalam tiang api. Tuhan menyertai umatnya senantiasa. Berarti apa? Ada constant guidance. Constant guidance. Senantiasa Tuhan menuntun. Bimbingan, pimpinan, panduan, tuntunan Tuhan itu ada. Siang dan malam. Anda percaya nggak? Oh itu hanya untuk Bani Israel Tuhan. Pak Surhim. Saudara dan saya ini adalah umat Israel secara rohani. Untuk Anda yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pimpinan Tuhan, bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan ada atas Anda. His constant guidance. 24/7, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Amen. Saudara, tahun ini saya kena COVID. Banyak daripada Anda yang sudah mendengarnya dan banyak Anda yang mendoakan saya mau mengucapkan syukur dan terima kasih. Ada yang bawain makanan, ada yang bawain obat, ada yang kasih vitamin, ada yang bawain kue. Pokoknya berkat itu melimpah. Sakit malah semua orang memberkati saya. Rasanya kayak, wah,
Emang saya, I lost weight. I lost 15 pounds. 15 pound, saudara. Hampir 7 kilo. Ya, hampir 7 kilo. Tapi saya mau beritahu kepada Anda, Tuhan menyertai saya, saudara. Dalam tantangan yang apapun yang Anda hadapi, penyertaan Tuhan itu ada. Oke? Bukan saja penyertaan Tuhan, His constant providence. Providence itu berbicara mengenai apa? Perlindungan Tuhan, penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlengkapan Tuhan, perbekalan Tuhan. Tuhan berikan ini kepada Anda semua. Tuhan bukan saja memberikan pimpinan, tetapi Tuhan memelihara Anda. His constant providence. Dalam bahasa Inggrisnya providence bicara mengenai protection, perlindungan Tuhan, and provision, penyediaan Tuhan. Itu Tuhan berikan kepada Anda. Umat Israel mengalami hal yang sama. Bukan saja tiang api pada malam hari, bukan saja tiang awan pada siang hari, tetapi makanan diberikan, minuman diberikan. Waktu ada musuh, Tuhan lindungi mereka. Siang dan malam, 24 jam sehari. Ini nyata sekali atas umat Israel. Dan Anda juga adalah umat pilihannya Tuhan. Anda adalah umat Israel. Kalau Tuhan melindungi umat Israel di zaman dulu, sampai sekarang, saya percaya Tuhan akan melindungi Anda saat ini dan selama-lamanya. Amen. Firman Tuhan mengatakan, Mazmur 37. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tahu lagunya kan ya? Ini saudara, Tuhan menetapkan langkah-langkahnya Anda. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ini janjinya Tuhan bagi Anda. Bukan saja Tuhan melindungi Anda, tetapi kalau kita jatuh pun. Oke, let me ask you this. Apakah ada satu orang di tempat ini nggak pernah jatuh? Anda tidak pernah berdosa. Anda mau menandingi Tuhan Yesus. Ada? Saya percaya kita semua pernah jatuh, saudara. Kita pernah berdosa. Kalau Anda berdosa, apa yang Anda harus lakukan? Nomor 1, bertobat. Sederhana, bertobat. Sesudah itu apa? Minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni dosaku, Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Kalau Anda anak Tuhan, Anda dapat datang kepada Bapa. Kalau saya seorang anak, saya dapat datang kepada ayah saya. Kalau saya salah sama siapapun, just come and say, I'm sorry. I was offended. Saya tersinggung, saya marah, atau gimana. Anda akui. Waktu Anda lakukan itu, kesalahan Anda, dosa Anda dibasuh oleh darah Kristus. Saudara, bagi Anda yang ada dalam Kristus Yesus, tidak ada apa? Tidak ada tuduhan lagi. Jadi kita ini dapat hidup dalam kelegaan. Anda dapat hidup dengan damai sejahtera. Nggak takut istilah dikejarin sama musuh. Tuduhan demi tuduhan, kesalahan demi. No. Waktu Anda datang kepada Tuhan, Anda akan diampuni, dosa Anda juga akan dilupakan. Tuhan nggak ingat-ingat lagi. Walaupun dosa itu mungkin sekitar 20 tahun yang lalu. The Lord will forgive your sins. Amen. Asal Anda membuka hati Anda dan step up. Ya Tuhan, saya mau melakukan itu. Ya Tuhan, ampuni aku. Maka dari itu saudara, orang yang seperti ini saudara, yaitu orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Karena apa? Waktu dia salah dia ngaku. Bukannya waktu dia salah lalu katakan, enggak kok. Malah dia membuat kesalahan lebih besar lagi. Udah gitu nyalain orang lain. Iya karena si itu sih jadi saya lakukan ini. Jadi bukan salah gue, itu salah tuh orang tuh. Nah itu saudara, orang yang suka bersilat lidah biasanya
tambah banyak ngomong kan tambah banyak dosa, ya kan ya? Maka itu jangan perlu bersilat lidah, percaya Tuhan aja. Aduh, make your life simple. Bikin hidup itu lebih sederhana. Ngapain sih mempersulit kehidupan kita? Oke, tidak ada orang di tempat ini. Haleluya, pantesan pada diam semuanya. Malah firman Tuhan katakan apa, saudara? Dan this is one of my favorite verse in the Bible. Ini ayat-ayat favorit saya, saudara. Saya berikan ini karena ini akhir tahun, saudara. Jadi saya mau Anda dapat mendengarnya dan melihatnya dan menyaksikannya dan juga mengalaminya. Saya mau Anda mengalami ini. Ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah. Kalau tidak pernah itu artinya pernah nggak? Nggak pernah. Tidak pernah. Dan Daud ini waktu itu sudah tua, saudara. Dia sudah makan asam garam. Malah kalau Anda perhatikan pasal 37 buku Mazmur ini bagusnya luar biasa. Mazmur 37 banyak jewelsnya, banyak apa tuh permata-permatanya. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Ini orang yang berkenan kepada dia, kepada Tuhan. Walaupun dia jatuh, walaupun dia bersalah, dia tidak sampai tergeletak. Luar biasa sekali janji Tuhan. Dan ini janji untuk Anda dan saya. Anda mau menerimanya? Saudara, it's yours. But you need to step up. Anda harus mau mengambil langkah. Amen. Jadi pimpinan Tuhan, bimbingan Tuhan, penyediaan Tuhan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan itu senantiasa atas Anda. Tetapi saya sudah katakan seringkali kita maunya shortcut. Maunya jalan pintas. Lebih pendek, lebih cepat, kan lebih efisien. Kalau kita mau ke San Francisco, ngapain ke San Diego dulu? Kalau kita mau ke San Francisco, ngapain kita jalan yang berliku-liku? Ngapain jalan lokal? Naik freeway dong. Kalau bisa kita tentuin dulu. Saya kayak gitu, saudara. Malah kalau saya pergi tuh saya nyari dulu. Costco-nya di mana ya? Jadi bisa isi bensin di Costco. Saya pergi dari LA mau ke tempat kakak saya di Utah. Saya cari tuh LA, di Las Vegas ada Costco, saudara. Dari Las Vegas ada Costco, lalu di St. George juga ada Costco. Malah di seberangnya Costco itu ada In-N-Out Burger. Jadi semuanya sudah direncanakan, saudara. Dari sana saya ke bukan Salt Lake City tapi sebelum Provo. Provo juga ada Costco. Jadi saya cari, saya tentukan dulu. Biar gimana pun saya harus merencanakan. Tapi ada kalanya Tuhan memberikan kita detour in life. Kita harus mau mengizinkan Tuhan memakai kesempatan tersebut untuk membentuk kita. Ada kalanya Tuhan membentuk Anda dan saya. Amen. Dan rasanya dunia ini tambah lama tambah sukar. Rasanya kalau Anda perhatikan ya, kehidupan itu ada tantangannya. There are detours in life. Sometimes you get scratched. Ada kalanya orang menyakiti Anda. Ada kalanya ada tantangan ini, tantangan itu dalam kehidupan Anda. Bukan saja tantangan oleh seseorang, tapi ada kalanya yang Anda lihat sekolahan anak Anda misalnya. Primary school atau middle school atau high school. Mereka mengajarkan hal-hal yang nggak masuk akal. The media. Anda nggak tahu what is real news as opposed to fake news. Mana yang berita benar ini kita nggak tahu, saudara. The economy. Bulan ini, saudara, inflasi itu 6,8%. Ini paling tinggi sejak zamannya Jimmy Carter. Anda ingat Jimmy Carter nggak? Inflasi itu bisa belasan persen. Sesudah Jimmy Carter, inflasi itu turun rendah sekali. Tetapi di zamannya sekarang ini tinggi sekali. 6,8 itu tinggi. Harga bensin tuh naiknya dalam setahun tuh naiknya sekitar 40-50%. Dalam setahun, saudara. Itu tinggi sekali, saudara. Saya masih ingat dulu bayar bensin itu sekitar $3 berapa. Sekarang $5. Aduh. Dunia sudah berubah. Sistemnya sudah berubah.
Tapi dalam semuanya ini Tuhan mempunyai tujuan. God has a purpose. God has a reason. Mengapa dia mengizinkan semuanya itu? Mengapa dia mengizinkan Ayub melewati segala sakit yang dia alami? Anda membaca buku Ayub, Anda melihat, oh my God. Kalau saya harus melewati itu, rasanya kita mau menyerah. Ayub itu melewati banyak sekali tantangan. Tetapi Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kehidupan Anda itu tidak ada tantangan. Tetapi satu hal yang Ayub lakukan, yaitu apa? Ayub bertekun. Penekunan Ayub membuat iblis dikalahkan. Kalau Anda bertekun, katakan kepada sebelah Anda, kalau Anda bertekun, Anda akan mengalahkan iblis. Rahasianya sangat sederhana. Maukah Anda mengambil langkah untuk bertekun? Kalau Anda mau bertekun aja, Anda akan mengalahkan iblis. Iblis kira bahwa kalau Ayub dikasih tantangan, sakit penyakit, ditinggalkan oleh keluarganya, pokoknya mengalami masalah yang luar biasa, hartanya semua habis. Iblis berpikir bahwa Ayub akan memalingkan muka dari Tuhan. Bahwa Ayub akan meninggalkan Tuhan. Benar kan? Itu rencana iblis bukan saja untuk Ayub, juga atas Anda. Peperangan yang Ayub hadapi, Anda juga akan hadapi. Iblis selalu berpikir, kalau gue kasih dia sakit penyakit, kalau gue kasih dia ini dan itu, pasti lu akan lari dari Tuhan. No, Ayub tidak lari daripada Tuhan, malah dengan setia bertahan, dengan setia bertekun, iblis dikalahkan. Dan Anda juga dapat mengalahkan iblis. Maukah Anda bertekun? Maukah Anda bertahan? Maukah Anda percaya akan janji-janjinya Tuhan? Oke, Tuhan Yesus mengalami hal yang sama. Dia itu dicobai, dia dipukul, dia dicambuk, dia disalibkan. Tetapi dengan setia dia bertekun, dengan setia dia bertahan, iblis dikalahkan. Saudara, ini janji bukan bagi Tuhan Yesus atau Ayub. Ini untuk kita semua. Saudara, kalau suami atau istri Anda melakukan sesuatu yang Anda tidak sukai, apa yang Anda lakukan? Maukah Anda bertekun dan tetap menyayanginya? Maukah Anda bertekun dan tetap mendoakannya? Kalau anak Anda, ngomong kasarnya nih ya, kalau anak Anda kurang ngajar sama Anda, maukah Anda bertekun dan tetap mendoakannya? Ataukah Anda maunya ngambek? Tahu nggak ngambek? Apa yang Anda akan lakukan? Saudara, dengan setia Anda bertekun, iblis itu dikalahkan. Kalau kita tidak bertekun, kita itu take a step back. Kita ini mundur. Tetapi waktu Anda bertekun, Anda mengambil langkah. Ya Tuhan, aku mau. Aku akan terus menggumulkan orang ini dalam doa. Saya percaya Tuhan, walaupun aku jatuh karena mungkin kemarin saya marah atau gimana. Atau karena hari ini baru dengar khotbahnya Pak Surhim. Jadi saya akan bertekun. Saudara, saya juga pernah jatuh. Waktu saya dikasih assignment, saya ditantang gini. Ini gimana ya? Pastor Tom gak bisa khotbah hari ini. Saya gak langsung jawab grup teks kita, saudara. Saya diam-diam dulu. Gue pikir, who will step up to the plate? Siapa yang akan mengambil langkah? Lalu satu persatu kasih alasan. Saya harus lakukan ini, saya gak bisa. Yang ini katakan saya harus gini, gak bisa. Lalu yang katakan, oh saya bisa, cuman kalau saya khotbah Pastor Paul pagi hari ini khotbah di San Bernardino. Pastor Paul bilang, kalau saya khotbah di Walnut, saya bisa khotbah di Walnut, tapi you harus khotbah di San Bernardino. Gue pikir-pikir, waduh, sama aja. Gue tadinya off, sekarang gue harus khotbah. Ngomong kasarnya, akhirnya saya pikir, ya udahlah. I said,
Alasan pertama, oke, saya khotbah di San Bernardino, saya bilang. Karena kita sesudah khotbah di sana, kita ada mau ngelihat satu tempat gitu loh. Jadi saya pikir ya kebetulan gitu loh. Tapi at the same time saya pikir, karena sudah itu kita bicara lagi beberapa kali dan saya tidak menjelekkan siapapun ya saudara. Karena Pastor Dion harus main keyboard dan kemarin dia masih latihan. Jadi dia emang untuk khotbah ini perlu persiapan saudara. Whether you like it or not, you have to prepare. Kemarinnya saya pikir ini bukan mau komplain tapi supaya orang tahu. Saya kemarin malam tuh mau masak steak saudara. Udah mau masak steak. Wah jadi gak masak steak saudara. Malah mau makan pun gak ada appetite saudara. Karena biar gimana pun mau khotbah itu lain saudara. Mules-mules ya iya. Pokoknya tantangan demi tantangan. Tapi saya tahu the battle is won. Saya sudah menang perang saudara. Tapi masih ada aja tantangan. Aduh rasanya mau cekek orang gitu loh saudara. Cuman gak boleh cekek orang saudara. Apalagi seorang pastor. Oke. Jadi kalau istri menyakiti Anda atau suami menyakiti Anda atau anak-anak atau di tempat kerja atau gimana. Semuanya ini tantangan saudara. Are you gonna step back, mengambil langkah mundur ataukah Anda mau step up? Katakan I will do it. I will respond to the call. Saya akan lakukan. Saya akan tetap doakan orang ini. Malah saya akan gumulkan dalam doa. Saya akan puasakan ini orang. Saudara, waktu Anda lakukan itu, Anda akan mengalahkan iblis. Faithful perseverance. Amen? Alright. Alright, I only have 10 minutes more. Orang Mesir di Keluaran 14 ini ngejar saudara. Bukan saja ngejar, dicapai itu orang Israel. Oke? Dan sangat ketakutanlah orang Israel. Karena kenapa ketakutan? Firaun dengan tentaranya ngejarnya itu pakai senjata. Orang Israel waktu lari dari Mesir pakai bawa apa sih? Bawanya apa? Pakaian, makanan, emas, perak, ngerti kan? Nggak bawa senjata. Mereka nggak siap untuk perang, saudara. Jadi waktu dikejar sama musuh mereka ketakutan. Ketakutannya setengah mati. Itu translation kurang benar. Sebenarnya ketakutan setengah mati itu. Sangat ketakutanlah orang Israel. Oke? Dan ayat berikutnya ayat 13. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Berarti apa? You step up. Jangan mundur. Jangan mundur saudara. Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Ayat 14, Tuhan yang akan berperang bagi kamu. The Lord will fight for you. Tuhan yang berperang bagi kamu saudara. Tuhan yang berperang bagi Anda dan saya. Oke? Dan Musa untuk diam dan musuh mengelilingi Anda itu, it takes a lot of faith. Itu istilahnya kaki itu udah gemeteran saudara. Ini aduh, mau ngomong gimana ya? Mau lari nggak bisa. Di depan laut, di belakang Mesir, kanan kiri itu gunung. Dikejar dan sampai. Dan mereka punya senjata. Umat Israel itu bukan orang yang, bukan tentara saudara. Bukan saja itu, ada istri, ada anak-anak, ada binatang, kambing domba dan lain-lainnya. Mereka rasanya, waduh, kalau bisa lari sendiri tuh. Anda pernah melihat video waktu tentara Amerika mengundurkan diri dari Afghanistan? Itu orang lari ke gunung, lari kemana? Ratusan ribu, mungkin jutaan orang penduduk Afghanistan melarikan diri. Mereka melewati jalan yang belum pernah ditempuh. Bukannya mereka diam-diam saja. No, they ran. Dan sama halnya, kalau Musa dapat mengatakan stay still. Wow, it takes a lot. Tapi mereka mau lari pun gak bisa karena di depan mereka Laut Merah, di belakang mereka tentara Mesir, dan di kanan kiri itu gunung. Saya percaya mungkin ada yang lari ke gunung. Tapi Musa katakan apa? Tuhan yang berperang bagi Anda. Dan bukan saja itu, Tuhan memberikan instruksi kepada Musa saudara.
Oke? Dan this is the step up yang Musa harus lakukan. Angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Belahlah airnya. Musa melakukan prophetic act. In other words, he stepped up to the plate. Nah, saudara, kita akan lihat lebih lanjut ya. Selalu dalam situasi yang Anda hadapi, Anda harus melakukan sesuatu. Anda harus mau melangkah, Anda harus mau melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa Anda step up to the plate. Musa dengan mengangkat tongkat, mengulurkan tangannya ke atas laut, dan membelah airnya itu, that's a prophetic act. Bagi Anda dan saya, Anda berdoa, Tuhan aku percaya Tuhan, perlindunganmu ada atasku. Aku percaya Tuhan, penyertaan-Mu ada atasku. Dan Tuhan aku percaya Engkau memimpin aku. Apapun tantangan yang Anda hadapi, Anda lakukan your prophetic act. Anda step up to the plate. Anda mengambil langkah. Anda percaya bahwa perlindungan Tuhan ada atas Anda. Anda percaya penyertaan Tuhan ada atas Anda. Dan saya percaya Anda pasti akan berhasil. Waktu Anda mendoakan seseorang untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang Anda lakukan? You pray for that person, Anda menumpangi tangan atas orang tersebut. Benar kan ya? Lalu siapa yang memenuhi dia dengan Roh Kudus? Ya Tuhan. Yang kita lakukan itu yang gampang, saudara. Yang Musa lakukan itu yang gampang. Yang dilakukan oleh Pak Narto itu yang gampang. Dia hanya memberi sebagian. Benar kan? Kalau Tuhan katakan beri seluruhnya, nah itu that's another part. Tetapi kalau kita memberi itu, Tuhan akan memberkati kita secara luar biasa, saudara. Tapi kita rasanya, aduh bagian gue kok kelihatannya susah sekali ya. Padahal mengangkat tangan, mengulurkan, pakai tongkat itu mudah. Untuk membelah Laut Merah. Sampai hari ini gak ada orang bisa lakukan itu. Tuhan melakukan yang sukar. Anda melakukan yang mudah. Tapi waktu kita menghadapi tantangan rasanya sukar sekali. Padahal itu gampang, saudara. Dibandingkan dengan bagiannya Tuhan. Waktu kita mendoakan orang untuk penuh Roh Kudus, bagian kita doa dan ngangkat tangan, itu gak sukar. Untuk membuat itu orang penuh oleh Roh Kudus, itu bagiannya Tuhan yang kita tidak dapat lakukan. Alright. So when we step up to the plate, okay, God's part is to bring rescue and salvation, your part is to trust God. When we step up to the plate, giants will fall. Waktu Anda mengambil langkah tersebut, raksasa demi raksasa akan jatuh. Raksasa apa yang Anda hadapi? Ini tertulis, ada comfort, anger, amarah, addiction, rejection, fear. Apa yang Anda hadapi dalam kehidupan Anda? Those giants will fall. Saya percaya saudara, waktu Daud menghadapi Goliat, itu karena ketaatan, itu karena Daud step up to the plate. Saya percaya kalau Raja Saul menghadapi Goliat, hal yang sama akan terjadi. Kalau kakak daripada Daud step up to the plate menghadapi Goliat, giants will fall. Tapi karena apa? Karena takut, nggak berani. Karena kita tidak mau membayar harganya. Lebih baik diam-diam saja. I'm telling you, masalah tidak akan pergi kalau Anda diam-diam. Anda harus mau menghadapi tantangan yang Anda hadapi saat ini. Anda tidak bisa melarikan diri. Anda lari ke Amerika bukan berarti masalah itu ditinggalkan di Indonesia. Masalah Anda tuh ngikutin Anda. Seperti halnya saya mempunyai to-do list
to-do list, jadi hal-hal yang saya harus kerjakan. My to-do list itu tidak akan tambah pendek kalau saya nggak beresin. Ngerti maksud saya? Anda nggak bisa melarikan diri. You must be willing to face the giants. Dan waktu Anda menghadapi raksasa tersebut akan jatuh. Giants will fall. Anda percaya nggak sih? Karena Tuhan mau memakai Anda, Tuhan mau memakai saya. Daud step up to the plate, into the scene. Padahal dia hanya nganterin makanan. Tujuannya tuh nganterin makanan pada kakak-kakaknya. Ini bukan tugasnya dia. Ada kalanya kita kalau menghadapi hal seperti itu apa? Oh, papi gue suruh gue nganterin makanan, ngapain gue menghadap Goliat? Itu bukan urusan gue. You are here today karena apa? Anda perlu mendengarkan firman ini. Yang nonton melalui internet, Anda mendengar ini karena Anda butuh Tuhan. Karena Anda perlu step up to the plate. I believe that. Walaupun gak banyak hari ini, untuk Anda yang ada di sini, Tuhan punya tujuan yang luar biasa. Maka itu saudara, you are giant killers. Tapi kalau Anda gak step up, you will never destroy your giants. I will close with this. Ibrani 12. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi. Tetapi bukan bumi saja, melainkan langit juga. Dan dalam the Passion Translation, which is my favorite translation, bumi yang digoncangkan dan langit yang digoncangkan itu ialah the systems of the world. Sistem dunia, the unseen powers in the heavenly realm. Jadi kuasa yang tidak dapat terlihat oleh mata Anda. Ini yang Tuhan akan goncangkan. Gempa bumi itu dari dulu saudara. Tapi yang tidak terlihat itu yang kekal. Tuhan akan mengguncangkan the system of the world. The 7 mountains. I'm telling you this ya. Waktu Tuhan mengguncangkan the 7 mountains. Arts and entertainment, business, education, family, government, media, religion. Semuanya digoncang. Saudara. Kalau dalam hal bisnis, ekonomi kita ini, I'm talking the economy of the world, bukan saja ekonomi Amerika. Sekarang ini kacau balau, saudara. Inflasi, education system. Apa yang diajarkan di sekolah-sekolah itu ngaco, saudara. Family, banyak sekali tantangan. Anda tahu, persentase perceraian di keluarga Kristen dengan di keluarga non-Kristen itu sama. Government. Aduh, mau ngomong government, nanti ngomongnya ngejelekin pemerintah kita sendiri lagi. Policy demi policy yang mereka usulkan tuh gak masuk akal. Border nggak dipasang tembok, mau kasih, malah ngundang orang masuk. Ya, the media, religion, semuanya ini Tuhan akan goncangkan. The systems of the world. These are the 7 mountains. But let me tell you this. Dalam setiap tantangan itu selalu ada opportunity. Katakan kepada sebelah Anda, ada opportunity. Ada kesempatan. Berarti apa? Orang-orang yang berkuasa di gunung-gunung ini, mereka akan runtuh. Giants will fall. Raksasa akan jatuh. Bukan saja Anda mempunyai fear of rejection, Anda mengalami tantangan dalam your character, mungkin ada anger. Ya, those things will fall, I believe. Tetapi Tuhan sedang memberikan Anda dan saya kesempatan untuk dapat menduduki gunung-gunung ini. Karena apa? Orang di atas sana satu persatu pasti akan jatuh. Saya percaya itu. Saya percaya. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Yang lainnya pasti akan rontok. Dan kita berada
di kerajaan tidak tergoncangkan. Di sini di mana Anda berada. You are at a unshakable kingdom. Apakah Anda siap to step up to the plate and hit your home run? Apakah Anda siap? Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Saya mau bertanya kepada Anda, isu-isu apa yang Anda hadapi? Sebagai suami, atau sebagai istri, sebagai ibu, atau sebagai ayah, atau sebagai anak, atau masalah di rumah tangga Anda, masalah di kantor Anda, di tempat kerja Anda, atau mungkin masalah di gereja di mana Anda berada. Apakah Anda sudah mencari Tuhan untuk mendapat jawaban? Kalau tadi kita katakan bahwa His constant guidance is upon us. Pimpinan Tuhan ada atas Anda. Yang pertama itu bukan cari pastor. Yang pertama itu bukan cari care cell leader. Yang pertama itu bukan mencari istri atau suami. Yang pertama itu carilah dulu Tuhan. Ini prinsip firman Tuhan, saudara. Kalau Anda mau menjalankan ini, Tuhan pasti akan bekerja dalam kehidupan Anda. Masalahnya kita cari shortcut. Kita mau langsung aja. Gue daripada cari doa atau gimana, tanya Tuhan, tanya aja sama pastornya. No saudara, carilah dulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Waktu Anda mencari Tuhan dahulu untuk jawaban, apakah Anda sudah berdoa? Apakah Anda sudah minta pimpinan Tuhan? Kalau Anda sudah, apa yang Anda dengar dari Tuhan? Kita akan mengakhiri tahun 2021, saudara. Dan Anda akan masuk ke tahun yang baru. You are in transition now. Kita berada dalam transisi. Tetapi kalau kita ini katakan bahwa Anda tidak mendengar Tuhan, Anda harus terus berdoa. Simple things. Hal-hal yang sederhana, saudara. Karena saya percaya Anda dapat mendengar Tuhan. Seperti halnya Pak Narto, dia dapat mendengar Tuhan. Masalahnya kita mau step up nggak? Kita mau taat atau enggak? Atau kita maunya mengundurkan diri? Aduh, that is too high of a price to pay. Terlalu mahal harganya. Lalu Anda tanya, what does the Lord wants you to do? Apa yang Tuhan mau Anda lakukan? Bukan saja Anda mendengar, tetapi apa yang Tuhan mau Anda lakukan? Dan waktu Anda mentaatinya, wow, you will hit your home run. Bukan saja sembarangan mukul bola, karena waktu Anda sembarangan mukul bola, dan bola itu jatuh ke tangan musuh kita, that's a strike out for you. Kita kehilangan satu pemain. Tetapi waktu Anda memukul bola sedemikian rupa, jadi ketaatan kita bukan saja 60%, tetapi 100%. You will hit the ball out of the ballpark. And they call that a home run. Tetapi waktu kita memukul bola, bolanya kena batnya, dan Anda mukul cukup jauh. Tetapi bolanya ketangkep oleh musuh. Waktu bola Anda ketangkep oleh musuh, you are out. Dan Anda hanya diizinkan 3 strikes and you are out. Tetapi firman Tuhan mengatakan apa? Walaupun ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Rahasianya sederhana. Maukah Anda datang kepada Tuhan? Maukah Anda bertobat? Maukah Anda mengizinkan Tuhan membentuk Anda? Karena waktu Anda bertobat, minta maaf sama Tuhan,
Tuhan akan mengampuni Anda. Tuhan akan memperbaharui Anda. Anda dibasuh oleh darahnya yang kudus. Dosa Anda sudah tidak ada lagi. Itu rancangan Tuhan yang indah bagi kita semua. Dan waktu kita step up, He will step down and help us. Karena Tuhanlah yang berperang bagi Anda dan saya. Tuhan yang berperang bagi Anda dan saya. Dan waktu Anda lakukan itu, Anda itu bertekun dengan setia. Anda lakukan bagian Anda. Rasanya it takes forever. Pak Narto memberi itu rasanya nunggunya itu lama. Tetapi waktu dia bertekun, saudara, dia setia. Dia akan mengalahkan iblis. Iblis yang mau mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu janjinya Tuhan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena kami mendengar firman-Mu dan firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu adalah kehidupan. Firman-Mu digenapi di dalam hidup umat-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk siapapun di tempat ini. Tuhan, kalau kami pernah jatuh Tuhan Yesus, kami akan datang kepadamu. Kami akan bertobat Tuhan Yesus, mengakui dosa-dosa kami. Karena Engkau adalah Allah yang setia. Waktu kami datang kepadamu, waktu kami minta maaf Tuhan, waktu kami bertobat, Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Engkau menguduskan kami Tuhan. Karena tidak ada satu orang pun di sini tidak pernah berdosa. Firman mengatakan bahwa semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaannya Tuhan. Dan pagi hari ini kami mengatakan, Lord forgive me, Tuhan ampuni aku. Aku datang padamu Tuhan Yesus. Basuh aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Tuhan, aku mau bertobat Tuhan. I wanna step up. Di tahun yang baru ini, aku mau step up Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk darah-Mu yang menyucikan kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau sedang kerjakan di tengah-tengah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. We will persevere. Kami akan bertekun. Kami akan bertahan karena kami tahu janji sudah ada di muka kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord God. And Lord, as we do that, waktu kami lakukan itu, we will hit the home run. Kami akan memenangkan peperangan ini karena Engkau yang bertempur bagi kami. Engkau yang berperang bagi kami. Kami menerima janji-janji-Mu. Kami mengakhiri tahun ini Tuhan Yesus dalam kemenangan karena hadirat-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu ada atas kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau tutup bungkus Tuhan umat-Mu dengan darah-Mu yang kudus. Engkau sertai umat-Mu Tuhan dimanapun kami pergi Tuhan Yesus. Di tahun yang baru ini Tuhan Yesus, kami akan melihat pengharapan yang luar biasa. Kami akan maju terus Tuhan Yesus. Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan kami ucapkan semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua umat yang percaya mengatakan, amin.